Rangga terpaku. Pria tua yang berdiri di ambang pintu itu mengenakan beskap coklat dan belangkon hitam khas kepala desa tempo dulu. Tapi ada yang aneh, kulitnya pucat kebiruan dan matanya seperti kaca tak berkedip. Siapa? Siapa Bapak? Tanya Rangga. Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu melangkah pelan masuk ke dalam balai desa. Suaranya menggaung meski tak berteriak. Aku Ki Wardojo, kepala desa terakhir yang membuat perjanjian. Rangga tersentak. Itu mustahil. Dari cerita Mbah Ratmi, Ki Wardojo seharusnya sudah meninggal lebih dari 3 dekade lalu. Tapi sosok di depannya berdiri hidup, meski tidak sepenuhnya hidup. Aku tidak mati, lanjut Ki Wardojo. Aku dikutuk untuk menjaga sumur selamanya. Ia menunjuk map di tangan Rangga. Kau ingin tahu kebenaran, maka kau harus tahu semuanya. Termasuk darah siapa yang pertama kali ditumpahkan ke dalam sumur itu. Rangga membuka lembaran pertama. Ada foto usang seorang anak laki-laki. Kesil danggan, wajah palos, dan mata yang sama seperti milik Nia. Ia membaca nama di bawah. Korban pertama, Bagas Suryanegara, anak dari Ki Wardojo. Anakmu sendiri? Bisik Rangga ngeri. Ki Wardojo mengangguk perlahan. Itu harga yang harus kubayar agar desa ini tidak mati. Suaranya terdengar rapuh. Setiap 20 tahun, sumur itu menuntut pengorbanan baru. Jika tidak, ia akan mengambil siapa saja yang terikat garis darah dari yang pertama dikorbankan. Rangga memucat. Tunggu, garis darah? Ya, Ki Wardojo menatapnya dalam-dalam. Bagas punya keturunan dan kau, Rangga, adalah cucu dari darahnya. Rangga terhuyung, tubuhnya gemetar. Dunia seperti berputar. Tidak, Mbah Ratmi bilang aku cucunya. Cucunya dari pihak ayahmu yang tak pernah kau kenal. Tiba-tiba, berkas-berkas di ruangan itu berterbangan dan udara berubah dingin. Ki Wardojo menoleh ke arah jendela. Sudah terlambat. Ia sudah tahu kau di sini. Bayangan hitam menembus jendela yang pecah, menggulung masuk seperti asap pekat. Sosok tinggi dan kurus itu muncul kembali. Penunggu sumur. Ki Wardojo menoleh pada Rangga. Bawa dokumen itu, larilah ke Punden Batu. Di sana kau bisa mengakhiri semuanya. Tapi ingat, jangan biarkan ia menyentuh bayanganmu. Bayangan, kalau bayanganmu menyatu dengannya, jiwamu tak akan kembali. Rangga berlari keluar, berkas di tangan, napas memburu. Tapi saat ia menengok ke belakang, Ki Wardojo menatapnya untuk terakhir kali sebelum diselimuti asap hitam dan lenyap seperti tak pernah ada. Dan suara itu terdengar lagi, menggema dari hutan. Darahmu, darah hutangmu. Hutan di sisi timur desa tampak lebih gelap dari biasanya. Dedaunan seperti menutup langit, membuat siang terasa seperti senja. Rangga berlari menyusuri jalur setapak menuju Punden Batu, tempat keramat yang bahkan warga desa tak berani dekati. Dokumen tua dari balai desa ia peluk erat. Meski kertasnya mulai basah oleh keringat dan darah,
dari telapak tangannya yang tergores semak berduri. Langkahnya terhenti di depan batu besar berlumut yang menjulang setinggi rumah. Di sekelilingnya terhampar lingkaran batu kecil seperti altar. Di bagian tengah, sebuah ukiran tua seperti tulisan Jawa kuno berkilau samar saat tersorot cahaya matahari yang berhasil menembus celah dedaunan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Rangga bersiap, napas tercekik. Namun, yang muncul bukan penunggu sumur, melainkan seorang gadis. Usianya tak jauh berbeda dengan Rangga. Ia mengenakan kain batik dan kaos lengan panjang yang sudah kotor. Rambutnya kusut, wajahnya penuh lumpur. Rangga, tanyanya pelan. Rangga terkejut. Kirana? Kirana adalah teman kecilnya yang telah pindah ke kota bertahun-tahun lalu. Tapi, bukankah dia hilang 2 minggu lalu saat kembali mengunjungi desa? Kirana mengangguk. Matanya basah. Aku ikut suara itu, seperti kamu. Tapi aku tidak sepenuhnya masuk ke sumur. Aku lari ke sini karena aku dengar tempat ini satu Satania yang bisa menahan kekuatan makhluk itu. Rangga mengangguk. Aku punya dokumen dari balai desa. Di sini ada cara menghentikan kutukannya. Ia membuka lembaran terakhir. Di situ tertulis, untuk memutus perjanjian, darah dari garis keturunan pertama harus menyentuh batu punden saat bulan mati. Tapi bayangannya harus dijauhkan, karena bayangan adalah jalan masuk bagi makhluk itu. Kirana menatap langit. Bulan mati malam ini. Mereka bersiap. Rangga menggambar simbol pelindung di sekeliling altar dengan garam dan bunga kenanga yang ia bawa dari rumah Mbah Ratmi. Lalu ia berdiri di tengah altar. Namun tepat saat ia menghunuskan pecahan pisau kecil untuk menggores telapak tangannya, kabut hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Suara gemuruh menggetarkan tanah. Penunggu itu datang. Kirana berteriak, "Bayanganmu, Rangga, jangan biarkan menyatu dengannya." Rangga memperhatikan bayangannya memanjang, tertarik ke arah kabut hitam yang kini membentuk sosok tinggi, menjulang dengan lengan panjang menjulur, mencoba menyentuh bayangan Rangga. Tapi saat sosok itu nyaris menyentuh ujung bayangannya, Kirana melompat, mendorong Rangga keluar dari altar. Cakar hitam makhluk itu menyentuh bayangan Kirana. Kirana berteriak kesakitan. Tubuhnya membeku dan matanya membalik putih. Bayangannya merambat ke tanah dan menyatu dengan bayangan makhluk itu. "Kirana!" teriak Rangga. Dengan sisa tenaga, Rangga kembali ke tengah altar, menusuk telapak tangannya dan meneteskan darah di atas punden batu. Bumi bergetar, batu punden berpendar terang. Suara makhluk itu mengaung seperti kesakitan. Angin berputar liar. Kabut hitam terhisap ke dalam tanah. Suara tangisan anak-anak menghilang. Udara kembali tenang. Rangga jatuh tersungkur, lelah. Luka di tangannya berdarah, tapi jiwanya masih utuh. Namun saat ia menoleh, Kirana sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bayangannya tanpa tubuh. Rangga menatap tanah kosong, tempat Kirana terakhir berdiri. Bayangannya masih di sana, membeku di atas akar-akar tua dan batu berlumut. Namun tubuh Kirana lenyap. Ia mendekat, menyentuh bayangan itu, dan saat jarinya menyentuhnya, terasa seperti menyentuh air dingin. Bayangan itu bergerak pelan, menggeliat seperti hidup, lalu berbisik lirih.
Tolong aku, suara Kirana. Lemah, jauh, tapi jelas. Rangga ternganga. Kirana, kau masih hidup. Bayangan itu kembali berbisik. Jiwaku terperangkap di tempat di mana anak-anak itu tinggal sekarang. Dunia di bawah sumur. Rangga menggigil. Dunia di bawah sumur. Dunia antara hidup dan mati. Tempat semua korban ritual dikurung. Ia tahu selama jiwanya belum benar-benar tercerabut, masih ada jalan kembali. Tapi jalan itu hanya satu. Ia harus masuk ke sumur itu secara sadar. Malamnya, Rangga kembali ke rumah Mbah Ratmi yang menyambutnya dengan wajah tegang. Sumur itu masih terbuka, kutukan belum berakhir, kata Mbah Ratmi. Aku tahu, Kirana, dia terperangkap di sana. Aku harus masuk. Mbah Ratmi membanting tongkatnya ke lantai. Tidak, Rangga. Tak ada yang pernah kembali dengan sadar dari dunia itu. Aku tidak bisa membiarkannya seperti itu, Mbah. Perempuan tua itu memejamkan mata, lalu menyerah. Ia membuka peti tua di bawah ranjangnya dan mengambil sesuatu, cermin bundar kecil berbingkai kayu hitam. Ini kaca jangga, katanya. Cermin ini bisa membuka pintu antara dunia. Tapi jika terlalu lama digunakan, jiwamu bisa tercerabut. Dan tubuhmu akan jadi kosong, seperti boneka. Kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap. Mbah Ratmi memberinya satu benda lagi, segenggam benang merah. Ikatkan di jari manismu. Jika kau menemukan Kirana, ikatkan ujung lainnya di jarinya. Itu satu-satunya cara menariknya keluar. Tengah malam, Rangga berdiri di tepi sumur. Angin berhenti bertiup. Suara malam seakan menahan napas. Ia menatap ke dalam kegelapan sumur, lalu mengangkat kaca jangga. Begitu bayangannya tercermin di permukaan cermin, air dalam sumur mulai berputar. Pusaran hitam terbentuk dan tanpa peringatan, tangannya tertarik masuk. Rangga menjerit pelan saat tubuhnya tersedot ke dalam pusaran gelap, jatuh ke ruang tak bernama. Ia terbangun di tempat asing, langit merah darah. Pohon-pohon hitam menjulang seperti tulang. Udara dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, ia melihat sebuah bangunan tua rumah bergaya kolonial yang nyaris roboh. Di jendela lantai 2, Kirana berdiri. Menatapnya, Rangga mulai berlari. Namun dari balik bayangan pohon, sosok anak-anak mulai bermunculan satu persatu. Mata kosong, wajah penuh luka, tubuh setengah tenggelam dalam lumpur. Salah satu dari mereka berbisik, "Jika kau ambil dia, siapa yang akan menggantikan tempatnya?" Tanah mulai retak, tangan-tangan hitam muncul dari dalam bumi. Mencoba menariknya, Rangga berteriak, tapi ia terus maju. Ia tahu hanya dengan mencapai Kirana, hanya dengan mengikatkan benang merah itu, mereka punya harapan untuk kembali. Tapi waktu semakin sempit, dan dalam dunia ini, semua bayangan punya kehendaknya sendiri. Langkah Rangga menggema di tanah merah yang retak, udara tebal seperti lumpur, dan bisikan anak-anak mengikuti dari segala arah. Ganti, ganti. Tangan-tangan kecil menjulur dari bayangan pepohonan, mencoba meraih kaki dan pergelangan tangannya. Tapi Rangga terus maju, menatap ke arah rumah tua di tengah padang tandus itu.
Di jendela lantai 2, Kirana masih berdiri, namun matanya kini terlihat gelisah. Dia berusaha membuka jendela, tapi tak bisa, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Begitu Rangga sampai di beranda rumah tua itu, pintu terbuka sendiri. Berderit pelan, rumah itu kosong, tapi tidak hening. Dari balik lorong gelap, suara-suara tawa anak-anak terdengar samar. Lantai kayu basah meneteskan cairan hitam pekat. Dindingnya penuh coretan gambar anak-anak dengan mata hitam dan mulut terbuka lebar. Setiap langkah Rangga terasa lebih berat. Bayangannya mulai tertinggal, seperti enggan ikut. Ia naik ke lantai 2, membuka pintu kamar di ujung lorong. Kirana duduk di pojok ruangan. Tangannya terikat dengan rambut hitam yang tumbuh dari lantai. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala saat melihat Rangga. "Rangga, kau datang. Tenang," gumam Rangga. Mendekat, ia meraih benang merah dari sakunya. Cepat-cepat mengikatkan satu ujung di jari Kirana. Satu lagi di jarinya sendiri. Namun lantai mendadak bergetar. Suara berat menggema dari bawah rumah. Kau tak bisa membawa keduanya kembali. Tiba-tiba dari lantai muncul sosok besar. Tubuhnya dibentuk dari bayangan dan lumpur. Wajahnya tak jelas, hanya mulut raksasa dan mata berlubang kosong. "Penunggu sumur. Kalau dia pergi," desisnya, "seseorang harus tetap tinggal. Jiwa untuk jiwa. Itulah aturan yang disepakati leluhurmu." Kirana menatap Rangga. "Ketakutan. Jangan Rangga, jangan korbankan dirimu." Rangga berdiri di depan Kirana, menghalangi sosok itu. Tangannya meraih kaca jangga dari saku celananya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Bayangan makhluk itu terpantul di cermin dan menjerit keras. Tubuhnya bergetar, retak. Tapi kaca jangga mulai retak pula. Cermin itu tidak kuat menahan kekuatan makhluk itu terlalu lama. "Kalau harus ada yang tinggal," bisik Rangga lirih. "Biar aku saja." Kirana menangis. "Tidak, kita bisa cari jalan lain." Namun Rangga memejamkan mata dan melempar cermin itu ke arah Kirana. Cermin pecah di udara, dan dalam sekejap, tubuh Kirana terhisap keluar. Kembali ke dunia nyata. Rangga terdorong ke belakang. Benang merah putus. Bayangan penunggu sumur merangkak mendekat. Tertawa perlahan. Tapi Rangga justru tersenyum. "Maaf, tapi aku bukan siapa-siapa buatmu." Dari balik kegelapan, terdengar suara lain. Suara anak laki-laki. "Dia bukan darah Bagas." Penunggu sumur berhenti. Apa Rangga tertawa kecil? "Aku baca dokumennya baik-baik. Aku memang cucu dari garis darah yang sama. Tapi bukan dari Bagas, anakmu. Aku keturunan dari adiknya. Darahnya tidak terikat perjanjian. Kau salah pilih." Makhluk itu meraung. Tubuhnya mulai runtuh. Rangga mengangkat tangannya, bayangannya bersinar. Ia menginjakkan kaki ke tengah lingkaran bayangan makhluk itu. Lalu berteriak, "Lepaskan semuanya." Ledakan cahaya memenuhi dunia itu. Teriakan, tangisan, dan suara pintu yang terbuka lebar. Rangga membuka mata. Di tepi sumur, langit fajar mulai merekah. Kirana terduduk tak jauh darinya, menatapnya dengan mata merah. "Kau kembali." Rangga duduk pelan, menatap tangannya. Benang merah itu kini jadi abu. Tubuhnya lemas, tapi
hidup. Dari kejauhan, suara anak-anak terdengar tertawa kecil, bukan yang menyeramkan, tapi tenang. Suara mereka akhirnya bebas. Sumur itu kini tenang, tak ada kabut, tak ada suara, hanya sunyi dan damai. Namun jauh di dalam tanah, serpihan kaca jangga yang retak berpendar samar dan dalam bayangannya, sepasang mata membuka perlahan. 2 minggu telah berlalu, sejak Rangga dan Kirana kembali dari dunia di bawah sumur. Desa kembali tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Sumur keramat itu sudah ditutup rapat dengan semen dan besi oleh warga atas inisiatif kepala desa yang baru Mbah Rat, yang mendengar semua cerita Rangga dan Kirana hanya bisa mengangguk pelan. "Kalau begitu, tugasku sudah selesai," ucapnya suatu pagi. Tak lama kemudian, ia meninggal dalam tidurnya dengan senyum damai di wajahnya. Rangga kini tinggal sementara di rumah peninggalan Mbah Ratmi, menata kembali pikirannya. Namun setiap malam, ia masih terbangun dalam peluh dingin. Mimpi yang sama terus datang, kaca jangga yang retak, dan dari celahnya muncul bayangan. Pada malam ke-13 setelah kejadian itu, Rangga memutuskan untuk menyusuri hutan sekali lagi. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena ia merasa dia belum benar-benar kembali. Di balik semak, di bawah cahaya bulan, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sepotong pecahan kaca jangga. Ia menatap pantulan wajahnya di dalamnya, tapi ada yang salah. Di balik wajahnya ada wajah lain, tersenyum, bayangannya bukan lagi miliknya. Tiba-tiba, dunia sekitarnya menggelap. Pohon-pohon memudar, tanah lenyap. Rangga berdiri di ruang tak bernama seperti dunia bawah sumur, tapi lebih dingin, lebih kosong. Dan dari bayangan di bawah kakinya, suara itu berbisik, "Kau membawa kami keluar, Rangga. Tapi tak semua bisa kembali, seseorang masih tertinggal di dalam tubuhmu." Di dunia nyata, Kirana mengetuk pintu rumah Rangga keesokan paginya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Rumah kosong, sepi, tapi di atas meja ia melihat cermin bundar tua yang telah diperbaiki. Retaknya masih jelas, namun kini di tengah permukaannya ada bayangan Rangga menatap ke arah luar dan tersenyum.